Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini sebagai ketua dari kelompok 7 yang bertema stock price yaitu analisis saham. Sini saya memenaskan Islami dengan NPM 7142201 yang beranggotakan pertama yaitu Geska Wiskum Prawira dengan NPM 714220011 dengan peran dalam dalam tugas sekarang yaitu pengumpulan dataset yaitu melakukan scraping saham BRRI pada Reddit. Kemudian anggota kedua adalah Muhammad Fatir dengan NPM 7142021 dengan peran scraping sentimen saham PBRI pada X. Kemudian anggota terakhir yaitu Salwa Mutfia Indah Putri dengan NPM 714200026 dengan peran scraping sentimen saham pada X. Eh, Sebelum memasuki informasi umum pada dataset, sebelumnya sebagaimana yang ditugaskan bahwa eh, hmm, kegunaan dalam analisis saham adalah secara garis besar yaitu ya untuk membantu trader atau investor dalam misal melakukan penarikan, kemudian berhenti, kemudian menambah dan lain-lain yang berkaitan dengan saham. Tentu hal ini eh, hmm, si trader atau si investor itu dapat seperti melihat pergerakan harga saham, kemudian membandingkan beberapa saham dan atau menentukan strategi investasi yang akan diambil ke depannya. Kemudian mari lanjut untuk informasi umum dataset. Yang pertama adalah yang ingin kami bangun adalah dataset historis BBRI, yaitu saham yang kami pilih pada tahun 2021 awal, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2021 hingga diambilnya data, yaitu tanggal 16 Juni 2025, itu dibagi menjadi tiga, yaitu per hari, per minggu, dan per bulan. Hal ini bertujuan untuk eh, memprediksi saham memprediksi saham dalam jangka waktu tertentu yang ya agar prediksi itu bisa digunakan oleh ya orang-orang yang tepat karena prediksi dalam jangka waktu pendek, jangka waktu menengah dan jangka waktu panjang. Sehingga seperti misalnya orang yang belum pernah melakukan investasi saham itu bisa melihat prediksi dalam jangka waktu pendek apakah eh, dia menjadi lebih berani setelah melihat prediksi itu ataupun dia menjadi mundur atau memilih jalan lain dalam melakukan transaksi atau yang lain. Kemudian ataupun orang yang bimbang dalam menentukan apakah lanjut dalam investasi saham, yaitu dia bisa melihat jangka waktu menengah ataupun jangka waktu pendek juga sehingga dia dapat memutuskan lebih baik bagaimana langkah yang akan dia pilih. Ataupun ya tentu orang yang telah sepuh, telah lama dalam saham sehingga dia dapat melihat investasi jangka panjang. Kemudian selain data historis, eh, sebagaimana judul yang untuk kelompok kami, yaitu apakah data sentimen itu memengaruhi data historis dari prediksi model, tentu kami akan melakukan ya analisis sentimen dari BPRI. Maaf ini salah. Sebenarnya kami pikir bukan kami pikir sih. Mungkin karena kecerobohan kami menganggap bahwa data yang kami ambil adalah tahun tahun yang tahun yang berdekatan dengan sekarang sehingga kami dapat memfilter dat- memfilter sesuai data historis yang ada. Namun karena ya mungkin kami ceroboh sehingga data sentimen yang diambil adalah dari tanggal dari tanggal 13 bulan Februari 2013 hingga tanggal 2 bulan Oktober 2017. Ya, mungkin datanya emang bisa jadi tidak relevan, namun mungkin dapat dijadikan sebagai satu tolak ukur untuk melihat apakah sentimen pada tahun tersebut bisa digunakan untuk sekarang.
ke kemudian sumber dataset kami tentu dari eksternal, yaitu melakukan scraping pada Reddit dan X dan pada web sebagaimana pada link pada gambar, yaitu web id.investing.com, yaitu dengan judul ya intinya BPRI. Kemudian eh, dataset kami dapat diakses pada GitHub, pada link ini ataupun pada Google Drive secara publik. Kemudian secara ukuran, hmm, karena pembagian menjadi tiga yaitu historis hari, yaitu memiliki jumlah data 1069 dengan kolom 7, kemudian jumlah minggu 230 dengan kolom yang sama, kemudian historis bulan dengan jumlah 54 dengan kolom yang sama. Kemudian data sentimen Reddit yaitu berjumlah 224 dengan jumlah kolom 4 dan data dari Excel berjumlah 137 dengan kolom yang sama. Yang topik tentu saham atau stok Pras BBRI. Untuk deskripsi dataset sebagaimana eh, kami yang tadi saya jelaskan bahwa dataset secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu historis dan sentimen. Ya, data historis diambil dari website seperti yang bisa dilihat berdasarkan per hari, per minggu dan per bulan. Kemudian juga data sentimen juga diambil dari Reddit dan X dalam rentang waktu 2013 hingga 2017. Sehingga ini diharapkan dataset ini dapat membantu untuk menjawab apakah sentimen sosial berpengaruh dalam prediksi yang dihasilkan model atau tidak. Tujuan dataset eh, kemungkinan yang akan kami gunakan adalah prediksi yaitu atau regresi. Kemudian tentu akan melakukan visualisasi dan text mining. Dan struktur dataset sebagaimana yang tadi jelaskan dikit-dikit bahwa di sini untuk eh, data set historis ada 7, sedangkan dataset sentimen ada 4. Sebentar. Eh, ma- yang pertama yaitu atribut tanggal atau kolom tanggal yang bertipe data objek pada data historis itu em, merepresentasikan periode waktu dari dari data harga saham. Kemudian yang kedua adalah terakhir yaitu close. Close adalah harga terakhir saham yang diperdagangkan pada akhir periode waktu tersebut. Ya bisa dibilang Pak bahwa si close ini adalah apa ya variabel paling penting dalam dalam prediksi saham. Dan ini juga yang akan digunakan pada penentuan target yaitu yang akan diprediksi oleh model. Dia pembukaan yaitu harga saham pertama kali diperdagangkan pada awal periode tertentu. Sebelumnya periode tertentu ini bisa bisa per hari, bisa per minggu, bisa per bulan. Ya tergantung dari ekosistem dari saham tersebut. Kemudian atribut tertinggi atau high, eh, harga tertinggi yang dicapai saham dalam periode waktu tertentu. Kemudian atribut rendah, low, harga terendah yang dicapai saham dalam periode waktu tertentu. Kemudian volume, yaitu jumlah unit saham yang diperdagangkan selama periode waktu tertentu. Yang terakhir dalam atribut atribut data historis, yaitu persentase perubahan harga saham dari penutupan dari close eh, periode waktu sebelumnya menuju penutupan periode yang sekarang, yaitu periode yang terbaru. Kemudian untuk atribut pada data sentimen, yaitu yang pertama adalah create at, yang bertipe data datetime, yang berarti waktu atau tanggal ketika komentar atau postingan dibuat. Kemudian komen, yaitu ya tentu teks atau kalimat yang berupa opini atau pertanyaan yang ditulis oleh pengguna. Kemudian sentimen, yaitu label dan atau skor yang menunjukkan apakah komentar tersebut bernada positif, negatif, dan netral. Dan yang terakhir adalah source, ya yang membedakan apakah
ini dari X ataupun dari Reddit. Kemudian dari dari kelayakan dataset, bila digariskan pada pertanyaan-pertanyaan berikut seperti dataset memiliki minimal 100 baris, tentu iya. Punya dataset memiliki label, ya karena kami supervised, yaitu kami melakukan regresi dengan target close, atribut close. Kemudian atribut cukup beragam. Tentu kalau untuk baik data historis maupun data sentimen tentu akan cukup beragam. Walaupun nanti bisa jadi karena mungkin karena kami juga berupaya apakah penggabungan sentimen dari dengan Reddit itu ya bisa di bisa digunakan dalam dalam menjadi dataset baru sehingga apakah model menjadi lebih baik ataupun tidak. Kemudian terlalu banyak nilai kosong atau output lahir. Karena kami telah melakukan processing pada dataset sehingga eh, dataset dataset bersih. Ataupun kalau setidaknya terdapat terdapat nilai nilai kosong atau nilai kosong dari sentimen yang dibuat berdasarkan bahasa, kemudian dari Fader ataupun dari em, model-model lain, itu kami berikan nilainya netral yaitu nol. Kemudian data tidak bersifat sensitif tentu karena kami mengambil data publik, kami tidak mengambil data sensitif atau data privasi. Sumber data set jelas dan legal, ya kami mengambil dari web. Kami mengambil dari web yang publik dan kami juga mengambil scraping pada Reddit dan X yang itu juga dapat diakses oleh semua orang. Kemudian format file bisa dibaca Python dan atau Excel ya tentu karena kami telah melakukan preprocessing datanya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ya mungkin yang ingin saya tanyakan pada Ibu bahwa kami sedikit kebingungan dalam dalam menentukan sentimennya. Ak- Karena tadi bahwa kami baru menyadari bahwa data data yang diambil dari Reddit itu dalam rentang waktu yang bisa dikatakan tidak relevan. Kemudian kemudian gap sentimen antara antara X dan Reddit itu cukup besar. Ya, walaupun telah kami lakukan optimasi, eh, mungkin karena kemampuan kami yang kurang, sehingga apakah ini menjadikan penggabungan Reddit dan X ini bisa dijadikan dataset yang baru atau tidak. Em, Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Sekian dari kami, kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.